Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk sebelum kita mulai mata pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa agar diberi kelancaran dalam kegiatan belajar dan mengajar ini. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, untuk pelajaran hari ini materinya adalah memahami dan mencipta cerita fantasi KD 4.4, yaitu menyajikan gagasan kreatif dalam membentuk cerita fantasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasa. Jika pada bagian sebelumnya kalian hanya membaca dan melengkapi cerita fantasi, pada bagian ini kalian akan membuat cerita fantasi secara utuh dan berkreasi secara mandiri menggunakan imajinasi kalian sendiri. Jadi saya harap kalian menyimak video ini hingga akhir. Sebelum kalian membuat cerita fantasi, sebaiknya kalian pahami dulu langkah-langkah untuk membuat atau menulis sebuah cerita fantasi. Langkah yang pertama adalah menemukan ide penulisan. Mungkin kalian bertanya-tanya, bagaimana sih untuk menemukan ide cerita fantasi itu? Nah, menemukan ide dapat kalian lakukan dengan mengamati objek nyata, lalu diberi imajinasi kalian sendiri. Semisal saya ambil contoh cerita fantasi dalam bentuk novel yang lahir dari pengamatan terhadap Komodo dan Pulau Komodo, karya dari Ugi Agustono. Nah, Ugi Agustono ini membuat cerita fantasi berdasarkan dengan pengamatan terhadap Komodo dan Pulau Komodo. Lalu mungkin kalian juga bertanya, dari mana kita bisa mengambil ide cerita fantasi? Nah, cerita fantasi dapat kalian ambil dari pengamatan. Semisal kalian mengamati alat-alat canggih atau alat-alat canggih yang berteknologi tinggi. Nah, untuk itu kalian harus memfantasikan apa yang bisa terjadi pada handphone, email, atau hal lain yang berkaitan dengan kecanggihan teknologi tersebut untuk kalian buat menjadi sebuah cerita fantasi. Dan contoh selanjutnya juga bisa kalian amati dari lingkungan sekitar yang sudah sangat tercemar dengan plastik dan aneka polutan atau polusi. Nah, kalian bisa membayangkan atau berimajinasi tiba-tiba kalian terlempar ke 100 tahun mendatang dan kondisi lingkungan yang penuh plastik dan lingkungan yang rusak. Dan untuk langkah yang kedua, kalian juga bisa menggali ide cerita dari membaca. Nah, ide cerita fantasi juga dapat kalian peroleh melalui membaca buku pengetahuan atau buku ilmiah tentang orang angkasa, hewan langka, biografi tokoh, dan seterusnya. Semisal kalian suka membaca buku tentang sebuah tumbukan meteor. Nah, di situ kalian bisa memfantasikan apa yang terjadi jika kamu dan sahabatmu berada di tempat yang mengalami tumbukan atau tabrakan dari meteor itu. Lalu jika kalian suka membaca tentang hewan-hewan langka, bayangkan tiba-tiba kalian hidup dengan mereka. Kalian hidup dengan binatang itu dan kalian bisa berimajinasi binatang itu meminta tolong kepada kalian. Saya ambil contoh hewan di sini adalah singa. Nah, singa sekarang seperti yang kita ketahui, singa banyak diburu oleh manusia untuk diambil kulitnya untuk menjadi, atau bahkan mengambil kepalanya untuk pajangan atau hiasan dinding. Nah, di situ kalian bisa berimajinasi bagaimana jika singa tersebut dalam keadaan sedang diburu oleh manusia dan kalian menyelamatkan, dan singa tersebut meminta pertolongan kepada kalian. Lalu langkah yang selanjutnya, yaitu langkah 3, kalian membuat rangkaian cerita atau rangkaian peristiwa. Nah, dari ide yang sudah kalian temukan, buatlah rangkaian cerita
atau peristiwa sehingga tercipta cerita fantasi yang unik. Nah, contoh ide cerita adalah semisal cerita fantasi tersebut bertemakan pemuda yang malas akan menimbulkan kehancuran bangsanya. Nah, ide cerita itu bisa kalian dapat bertemu dengan pahlawan yang memprotes kemalasan generasi muda zaman sekarang. Nah, berikut adalah contoh dari rekan cerita yang saya ambil dari buku paket halaman 75. Nah, di situ dijelaskan tentang pemuda zaman sekarang yang malas. Nah, rekan cerita tersebut adalah yang pertama adalah tokoh dihukum guru karena tidak menyerahkan tugas. Nah, tokoh di sini saya ambil contoh adalah tokoh aku. Nah, tokoh aku ini selalu menunda tugas sehingga dihukum gurunya untuk membaca buku biografi. Lalu otomatis tokoh aku tersebut akan pergi ke perpustakaan untuk mencari buku tentang biografi atau sejarah dari pahlawan. Nah, yang ketiga adalah buku biografi para pahlawan seakan hidup dan menyeret tokoh aku ini masuk dalam masa peperangan. Nah, tokoh aku ini kemudian berimajinasi bertemu dengan Bung Tomo dan berdialog dengan para pejuang yang lainnya. Lalu tokoh aku ini beradu argumen dengan Bung Tomo. Lalu tokoh aku dihadapkan pada peperangan 10 November. Tokoh aku yang malas ini akan menimbulkan masalah dalam perjuangan jika dia masih menjadi seorang pemuda yang pemalas. Nah, setelah berimajinasi dan masuk ke dalam cerita tersebut, tokoh aku ini kembali pada dunia nyata dan menyadari kekeliruannya selama ini. Lalu langkah yang keempat adalah mengembangkan cerita fantasi dari deretan peristiwa yang sudah dirancang. Kemudian kalian kembangkan atau kalian jelaskan tentang watak tokoh, latar, dialog antar tokoh yang sehingga menjadi cerita yang utuh, cerita fantasi yang utuh. Misalnya dari kerangka cerita yang tentang seorang pemuda yang pemalas tadi, itu bisa kalian kembangkan bagaimana sifat tokoh aku ini sebagai orang pemalas. Lalu kalian rincikan bagaimana watak Bung Tomo, latar kelas tempat tokoh dimarahi dimarahi oleh guru karena tugas yang terlambat, dan latar peristiwa 10 November tempat tokoh dipertemukan dengan Bung Tomo. Selanjutnya kalian kembangkan dialog antar tokoh dan konflik yang terjadi kalau tokoh aku yang malas dan tidak memiliki semangat belajar bertemu dengan Bung Tomo dan para pejuang lainnya. Selanjutnya adalah langkah yang terakhir, yaitu langkah yang kelima. Kalian harus membuat atau memutar judul yang menarik. Mengapa kalian harus memutar judul yang menarik? Nah, dengan kalian membuat judul atau memutar judul yang menarik, maka banyak pembaca, banyak orang yang penasaran dengan cerita fantasi yang kalian buat. Lalu si pembaca pasti akan tertarik. Jika kalian menentukan judul yang menarik, orang lain akan tertarik untuk membaca buku atau cerita fantasi yang kalian buat. Misal dari saya ambil contoh tentang tokoh aku tadi yang seorang pemuda yang malas. Nah, itu bisa kalian beri judul Aku dan Bung Tomo, atau cerita dari Surabaya di masa lalu, atau nasihat bijak para pahlawan. Nah, judul-judul yang saya sebutkan tadi itu kan menarik untuk dibaca, atau menarik orang lain untuk membaca cerita fantasi yang berceritakan tentang seorang pemuda yang malas tadi. Setelah kalian mengerti atau memahami langkah-langkah yang sudah saya jelaskan tadi, sekarang praktikkan langkah-langkah tersebut ke dalam sebuah karya cerita fantasi yang kalian buat. Yang pertama adalah merencanakan.
Nah, di sini seperti yang saya jelaskan tadi, di langkah-langkah untuk membuat cerita fantasi, yang pertama adalah galilah ide dengan membuat fantasi dari topik lingkungan atau kecanggihan teknologi atau topik lain yang menarik perhatian kalian. Lalu selanjutnya, berfantasilah seakan-akan kalian mengembara pada 100 tahun yang akan datang dengan kecanggihan teknologi yang luar biasa atau kondisi lingkungan sekitar yang sudah sangat tercemar. Dapat juga kalian ciptakan dunia kalian sendiri tentang kehancuran bumi pada 50 tahun yang akan datang. Dan dunia luar angkasa juga dapat kalian imajinasikan. Kalian dapat berimajinasi tentang keadaan di luar angkasa itu seperti apa. Lalu setelah itu kalian tentukan tema yang akan kalian tulis dalam sebuah cerita fantasi tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah tentukan latar. Setelah kalian menentukan tema, kalian bisa menentukan latar. Lalu setelah menentukan latar, tulislah deskripsi tokoh-tokoh dalam ceritamu. Semisal tokoh aku, saya ambil cerita dari yang pemuda yang malas tadi ya, yang saya ceritakan tentang Bung Tomo juga. Nah, di situ deskripsikan tokoh aku ini bagaimana, tokoh Bung Tomo ini bagaimana, dan tokoh pejuang yang lainnya itu bagaimana. Setelah itu silakan kalian buat sinopsis atau rangkaian cerita yang merupakan rangkaian kejadian dari awal sampai akhir. Setelah kalian merencanakan sebuah cerita fantasi yang akan kalian tulis, kemudian kembangkan produk atau karya yang kalian tulis tersebut untuk menjadi cerita fantasi yang menarik. Setelah itu berikan judul yang menarik. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalian harus memberi judul yang menarik terhadap cerita fantasi yang akan kalian buat. Lalu selanjutnya adalah menelaah untuk revisi. Di sini telaah hasil tulisanmu dengan panduan yang disiapkan atau dengan buku panduan yang sudah diberikan oleh sekolah ya, buku paket, atau kalian juga bisa meminta masukan atau pendapat pada teman atau keluarga kalian. Setelah itu kalian bisa mempublikasikan hasil karya kalian, cerita fantasi kalian. Itu bisa kalian kirim ke dalam grup, entah itu grup WA keluarga, grup WA kelas, atau kalian juga bisa mempublikasikan kepada teman kalian sendiri. Apa guna untuk mempublikasikan karya kalian? Ini agar karya kalian atau cerita fantasi yang kalian buat tersebut dapat dinikmati oleh orang lain. Jadi di sini kalian membuat sebuah cerita fantasi bukan untuk kalian sendiri, tapi untuk orang lain, untuk pembaca. Baik anak-anak, sekian dan terima kasih kalian telah menyimak video yang saya buat ini, dan saya harap kalian mengerjakan tugas ini dengan jujur tanpa mencontek punya teman lain. Karena di sini saya mengharapkan kalian benar-benar menggunakan atau menghasilkan sebuah karya dari imajinasi kalian sendiri. Selamat belajar dan semangat berkarya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.